Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwudianingrum dengan NIM 1920 2010 0047 dengan dosen pembimbing Pak Hendra Sukmana, SAP MKP. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi program Keluarga Harapan atau PKH di Desa Tanjangrono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Yang dilatar belakangi yaitu Indonesia merupakan negara dalam tahap pengembangan pembangunan dari segi sosial ekonomi dan politik juga dalam tingkat kemiskinan, yang mana diatur dalam Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan atau PKH. Yang kedua yaitu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2019. Yang ketiga yaitu diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016. Di mana beberapa program pemerintah, yang pertama yaitu program Raskin dan subsidi BBM, yang kedua yaitu pengembangan kecamatan atau PKK, yang ketiga yaitu Impres Data Tertinggal atau IDT, yang keempat yaitu program penanggulangan kemiskinan perkotaan atau P2KP, yang kelima yaitu bantuan langsung tunai atau BLT, dan yang terakhir yaitu program Keluarga Harapan atau PKH. Yang mana misi utama PKH adalah mendukung kebijakan pemerintah untuk memerangi kemiskinan melalui berbagai cara dengan menyediakan dana bersyarat kepada keluarga miskin untuk memungkinkan akses ke fasilitas yang diberikan sesuai dengan undang-undang. Kenapa saya memilih PKH yang ada di Desa Tanjangrono? Karena implementasi PKH belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena satu, kurangnya koordinasi dan komunikasi pemerintah desa dengan pelaksana PKH dalam memberikan sosialisasi kepada warga mengenai PKH. Yang kedua yaitu sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya. Yang ketiga yaitu kurangnya komitmen dari para pelaksana program PKH kepada warga desa. Beberapa penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian saya, yaitu dari Eka Swinta dan Indah Prabawati, yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan atau PKH di Desa Maron, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, di mana implementasinya sudah cukup baik dalam pengimplementasiannya kepada masyarakat, sehingga menjadi salah satu desa dengan penerima PKH yang terkecil. Yang kedua yaitu dari Ulay Jamilatul dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Kabupaten Jombang dengan studi pada unit pelaksana program Keluarga Harapan di Kabupaten Jombang, yang mana penyelenggara PKH di Kabupaten Jombang belum berjalan dengan baik, sebab terdapat hal yang harus diselesaikan pemerintah daerah tetapi tidak dilaksanakan dengan. Yang ketiga yaitu dari Alfian Fauzi Ardianto dan Indah Prabawati yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan atau PKH di Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Studi kasus pada bidang pendidikan, yang mana implementasi PKH di Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk belum terlaksana secara optimal. Untuk metode penelitian sendiri menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengolahan data yaitu teknik reduksi data, yang mana fokus penelitian ini menggunakan teori kebijakan dari George Edward yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk lokasi penelitiannya sendiri di Desa Tanjangrono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, dengan menggunakan teknik informan yaitu purposive sampling dengan pengolahan data yang mana wawancara, observasi, dan studi pustaka, didukung dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk pembahasannya sendiri, penerapan program Keluarga Harapan di Desa Tanjangrono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Dalam penerapan program Keluarga Harapan yang ada di Desa Tanjangrono ini diukur menggunakan teori dari George Edward yang meliputi 4 indikator.
Yang pertama yaitu komunikasi, yang kedua sumber daya, yang ketiga disposisi, yang keempat struktur birokrasi. Jadi teori ini tuh menjadi tolak ukur dalam penelitian program keluarga harapan yang ada di Desa Tanjung Rono. Untuk yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi ini menjadi salah satu contoh yang dilakukan pemerintah desa, yaitu yang mana sosialisasi mengenai PKH yang mana bermaksud untuk memberi pengarahan tentang PKH, serta prosedur pelayanan dana bantuan juga sebagai bentuk pendekatan antara pihak desa dan masyarakat. Namun pada pengimplementasian, pemerintah desa dalam memberikan informasi PKH kurang berjalan optimal yang menyebabkan mekanisme pendataan PKH kurang berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu sumber daya. Seperti yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 10 ayat 1. Dalam proses pendampingan PKH di Desa Tanjung Rono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, terdapat pegawai-pegawai atau pelaksana untuk ditugaskan sebagai pendamping desa. Terdapat 6-8 pegawai atau pelaksana untuk mendampingi penduduk yang menerima PKH di Desa Tanjung Rono. Tugas dari pendamping adalah untuk menyalurkan informasi terkait PKH dan memiliki wewenang untuk mendampingi. Sedangkan penduduk yang menerima bantuan PKH kurang lebih dari 100 orang yang mengakibatkan pelayanan yang diberikan oleh pegawai PKH masih belum bisa berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur, juga kurang kompetennya sumber daya manusia yang tidak berkualitas di bidangnya, yang menjadi pengurus atau pegawai PKH hingga terjadi diskriminasi yang mendahulukan pihak kerabat atau keluarga untuk mendapatkan pelayanan program keluarga harapan. Jadi, dalam sumber daya ini ada beberapa komponen penting yang mana ada fasilitasnya yang harus dipenuhi, juga komunikasi antar pegawainya. Jadi, komunikasi dan sumber daya ini saling berkaitan. Berikut adalah data kartu keluarga dan anggaran PKH Desa Tanjung Rono dari tahun 2018 hingga tahun 2022, di mana pada tahun 2019 ke 2020 ini mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2019 kan ada COVID-19 yang mengakibatkan banyak pegawai kena PHK, terus pedagang tidak berjualan, PNS dirumahkan, dan berbagai alasan lainnya. Yang ketiga yaitu disposisi. Dalam pengimplementasiannya sendiri, para pelaksana program PKH ini masih belum bisa berkomitmen terhadap warganya. Banyak keluhan mengenai bantuan PKH tidak sampai kepada yang berhak mendapatkannya. Tetapi para pelaksana hingga pihak desa masih menutup mata dan telinga terhadap keluhan-keluhan tersebut. Dari sikap petugas hingga pihak desa yang seperti itu membuat warga enggan menyampaikan keluhannya lagi, sebab jika disampaikan pihak desa tetap tidak akan menindaklanjuti. Jadi pemerintah desa dan perangkat atau pendamping juga kurang komitmen dalam memberikan insentif saat diadakannya pendampingan yang dapat menunjang kegiatan seperti sosialisasi ini. Tetapi pihak dari pemerintah desa hanya mengundang para perangkat yang terkait dan ketua dari berbagai organisasi desa seperti PKK, BUMDes, tanpa melibatkan masyarakatnya langsung, yang mana mereka yang mendapatkan bantuan sosial dari program PKH ini. Untuk yang terakhir yaitu struktur birokrasi, pada implementasi program keluarga harapan yang ada di Desa Tanjung Rono seharusnya memang mempunyai standar operasional prosedur saat pelaksanaan program yang harus sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau dari pihak Kementerian Sosial dalam menentukan kriteria penduduk yang mana saja yang berhak menerima bantuan sosial PKH. Karena PKH merupakan program bansos yang mana pengambilan dananya pun memiliki syarat. Jika tidak sembarang orang mendapatkan bantuan hanya dari keluarga miskin yang berhak mendapatkan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Yang mana program Keluarga Harapan adalah program yang dibuat Kementerian Sosial
dengan harapan di Desa Tanjang Rono program yang ada bisa terlaksana dengan baik. Tetapi banyak hal yang terjadi di lapangan sesuai SOP yang sudah dibuat, yang mana dalam memberikan wewenang dari struktur birokrasi tersebut sudah dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing pelaksana. Jadi struktur operasional prosedur itu sudah berjalan dengan baik, namun komitmen dari para pegawainya yang belum bisa menjalankannya dengan baik. Jadi mereka lebih mendahulukan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dari masyarakat. Berikut adalah mekanisme dari pelaksanaan program Keluarga Harapan yang sesuai dengan Permensos RI nomor 1 tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan pada pasal 41. Yang pertama yaitu pembukaan rekening penerima bantuan sosial PKH, yang kedua yaitu sosialisasi dan edukasi, yang ketiga yaitu distribusi kartu keluarga sejahtera, yang keempat yaitu proses penyaluran bantuan sosial PKH, yang kelima yaitu penarikan dana bantuan sosial PKH. Yang keenam yaitu rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH. Yang ketujuh pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial PKH. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama yaitu komunikasi dalam mengimplementasikan PKH ini sudah dinilai belum bisa tercapai karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pelaksana atau pegawai dalam memberikan penjelasan mengenai mekanisme dari PKH yang menyebabkan PKH belum berjalan dengan maksimal. Yang kedua yaitu disposisi implementer yang dinilai belum terlaksana dengan baik karena para pegawai atau pelaksana melakukan pencarian tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu sumber daya yang ada di Desa Tanjang Rono dalam melakukan PKH belum sepenuhnya berhasil karena kurangnya sumber daya manusia dalam mengimplementasikan PKH. Sebab banyak pegawai dari PKH yang masih belum mengetahui digitalisasi, yang mana sekarang sudah memasuki era 4.0 yang mengharuskan semua sistem serba digital, menyebabkan banyak pegawai yang keteteran karena belum memahami sistem. Yang terakhir yaitu struktur birokrasi pada implementasi PKH dinyatakan tercapai karena komitmen yang diberikan pemerintah desa dan pegawai dalam menangani tentang PKH yang memberikan pengaruh baik kepada warga untuk percaya kembali sistem pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa. Jadi meskipun mereka tidak komitmen, tetapi mereka tetap menyalurkan dana sesuai dengan kesepakatan yang awal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.